Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobraser, jumpa lagi setelah kemarin absen di acara Pantas Pendampingan Terikhlas. Narasumber dari OKOC ya Talatok. Nanti kita tanya ya, arti nama masing-masing itu apa ya? Tapi sambil nunggu yang lain pada hadir, saya maaf nih 6 menit terlambat. Kita jawab yang satu ini. Oke, aku nyalain dulu ya di laptop biar bisa lebih kelihatan. Nah, hari ini saya kayaknya mau eksperimen nih. Udah beberapa kali kalau sendirian videonya bagus. Udah itu begitu berdua, bertiga video quality-nya nggak bagus. Nanti saya mau eksperimen, mau coba 1-2. Kalau misal masih buruk, saya mau ganti device ya. Berarti dimatiin terus nanti dinyalain lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Ma Ani, usaha renggining rumahan. Emang ada renggining ya? Renggining, setahu saya sih rengginang nih, Win. Kalau ada renggining baru nih berarti. Mas Indra, selamat berpuasa ya. Amin, sama-sama Ma Ani. Ini Ma Ani yang di Subang, semoga masih ingat ya. Masya Allah, Ma Ani terima kasih. Yang usahanya renggining. Oh bener ya. Saya pikir cuman tulisan di bawah aja usaha renggining, di atas juga renggining. Jadi barangnya apa tuh ya renggining? Beda nggak sama rengginang? Semoga Mas Indra sehat selalu. Salam juga buat Bunda Min Unoy. Amin ya rabbal alamin. Makasih doanya sama-sama ya. Waalaikumsalam untuk salamnya ke Bunda Min. Kami di sini dukung 2024. Apa sih ada 2024? Coba 2024 itu 2 tahun lagi ya. Ada apakah gerangan, Mami? Semoga Mas Indra juga nyalon ya. Nyalon itu pergi ke salon atau nyalon apa nih? Bercanda dikit ya Mani ya, biar nggak terlalu serius. Iya, beberapa tahun belakangan saya lihat keterfokusan khususnya saya dan teman-teman untuk di gerakan sosial OKOC itu makin lama makin diperlukan. Kenapa? Setelah 2 tahun pandemi itu banyak banget usaha yang perlu didampingi. Jadi mungkin kontribusinya ya sebagian besar adalah melalui OKOC. Apapun yang dilakukan untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Ya, ini suara saya bisa kedengeran deh. Oke. Wow, ada Ayu. Sobat dari Wichita. Apa kabar yuk? Waalaikumsalam. Emir Satrio 1212. 1212 itu bukan 212 ya? 212 itu apa? Yang pendekar itu. Oke. Oh iya, by the way, saya mau menampilkan sesuatu dulu ya. Ini saya matiin. Makasih ya Ma Ani doanya. Terus berjuang. Nah, di sini kemarin saya pakai merchandise OKOC yang warna hitam. Nah, sekarang ada kaos merchandise OKOC warna merah, karena warna OKOC itu ada 3 ya, ada biru, ada merah, ada
hitam, ada putih sebenarnya, ada 4. Nah, jadi teman-teman udah bisa nih dapetin nih merchandise OKOC, bahannya enak banget, katun, dan packagingnya TOP, BGT, top alias top banget. Ya seperti lagi ya seperti hmm, packaging yang sesuatu yang mahal lah. Biasanya kalau ini bajunya di plastik gitu ya, tapi kalau ini di kotak terus ada plastiknya di dalam, jadi bagus packagingnya. Ini bilang mau hubungin dua-duanya. Oh, karena belum ada yang hadir ya. Oke. Nah, teman-teman, karena ini kita baru beberapa kali ngadain acara ini nih, acara Pantas, pendampingan terikhlas, ini adalah khusus buat teman-teman yang punya peran sebagai pendamping usaha. Ya, punya peran sebagai pendamping usaha. Kenapa? Karena pendamping usaha itu adalah salah satu kunci keberhasilan dari suatu perubahan dalam kita berusaha atau berwirausaha. Kenapa? Karena lika-liku usaha itu banyak banget, mulai dari kontennya, skillnya, pengelolaan keuangan, manajemen dan lainnya, distribusi, marketing, sales. Jadi banyak hal yang dilakukan. Nah, karena saking banyaknya itu, jarang sekali ada yang jago semuanya. Ya, jago semuanya. Jadi perlu pendampingan usaha dari seorang pendamping yang udah mulai lebih duluan. Ya. Kalau orang yang udah mulai lebih duluan, dia bukan lebih mahir, tetapi dia mungkin pernah melalui jalan yang sama, dan jalan yang sama tersebut yang dibagikan kepada teman-teman yang didampingi usahanya. Jadi saya bilang, kalau misalnya saya ditanya apa satu unsur yang terpenting dalam pengembangan usaha, itu adalah pendampingan atau mentoring. Di dalam pendampingan itu ada berbaginya, ada ilmunya, dan macam-macam ya. Ada penggandengan tangannya, gitu ya. Oh, Bu Afia udah hadir dari OKOC Yatalatop. Saya undang dulu ya. Nah, nanti kita dengar ceritanya Bu Afia nih. Dan nanti habis itu mudah-mudahan Bu Ida atau Coach Ida, lebih sering dipanggilnya, itu akan menyusul. Oke? Salam kenal semuanya, saya Apia Rosviatin, ya, dengan Mbak dari Sekias ya. Saya penggerak OKOC Yatalatop, disingkat O2 Top. OKOC Yatalatop. Nah, itu lambangnya juga. Jadi O2 itu identik dengan oksigen, ya Prof ya. Jadi kita perlu sekali oksigen lah. Jadi OKOC itu O2 Top. Nah, di OKOC ada kurikulum 7 Top. Saya asli orang Ciamis asli Jawa Barat. Kemudian merantau ke Kabupaten Bogor, dan pada tahun 2019 saya bergabung OKOC dengan OKOC Forever. Nah, kemudian di tahun kemarin 2021 Desember saya launching OKOC Yatalatop bertepatan dengan Humspapreneur pengukuhan ya di Bali waktu itu. Alhamdulillah sekarang justru dengan hikmahnya pandemi nih Prof. Waktu itu kan kita launching pelatihan Humspapreneur. Jadi kita karena
tidak offline, malah hikmahnya saya langsung jaringan banyak. Jadi ada di Bali, nah ada di Lombok, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ada Lampung, Bengkulu gitu ya, ada Makassar, ada Sulawesi Utara, Manado. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah launching OKOC tahun 2021 Desember hari Ibu. Bertepatan dengan hari Ibu waktu itu kan ada Ibu Min Uno, Ibu Raden Min Uno tuh. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah Ibu Min Uno dapat gelar dokter ya di usia yang ke-80. Insya Allah saya juga ingin bukan mengejar gelar. Maksudnya menuntut ilmu itu wajib dari buen hingga liang lahat. Nah, apalagi kita nih Hari Kartini, bahwa ibu itu adalah madrasah juga untuk anaknya. Seorang Kartini meninggal dunia ketika melahirkan anak pertama, dia membuat buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Maka seorang UMKM pun kita ambil girohnya dari seorang Kartini, untuk mencari rezeki itu perlu mencari ilmunya. Nah itu jadi alhamdulillah sekarang insya Allah sekitar ada belum terdata semua secara offline karena ada yang masih gaptek belum bisa daftar secara offline. OKOC Yata Top itu sudah adalah lebih dari 150 orang lebih. Satu desa situ sehari aja kemarin sebenarnya kalau kita sebelum saya gabung, sebelum saya masih OKOC Forever waktu itu banyak juga yang sudah daftar offline gitu. Jadi alhamdulillah sekarang mulai nanti offline itu kita ada program Santi Forest nanti malam kita launchingkan. Santi Forest itu maksudnya saya bekerja sama dengan Ibu Raden Roro Nurul Mutmainah, dosen UGM. Beliau punya PT Alam Nusantara Jaya Raya. Ya, beliau mempromosikan bahwa setiap anak bisa menanam tanaman, misalnya 10 bibit tanaman bunga telang nih Kak, nanti ini ceritanya. Kemudian ada juga beliau satu tanaman kentang yang tidak hanya di ubinya tapi di kentang gantungnya gitu. Jadi itu bisa ratusan kilo, Prof. Jadi Santi Forest ini judulnya setiap anak, setiap siswa, nanti program setiap siswa dia tatap dulu lah ya. Kemudian nanti ngajak teman-teman yang punya sekolahan seluruh Indonesia bisa, bahwa setiap anak itu wajib menanam tanaman bertumbuh dan berkembang, dan hasilnya oleh Ibu Raden Roro Nurul itu nanti dibelilah gitu. Nah itu jadi Santi Forest ini juga untuk menciptakan nanti ada sedekah oksigen. Jadi ada di sini teman juga seorang orang Bali ya, dia menanam tanaman bambu karena bambu itu 30% kandungan oksigennya lebih tinggi daripada tanaman lain. Nah itu kemudian itu tentang pelatihan menanam tanaman. Mungkin ada juga nanti pengolahan sampah sehingga nanti sampah pun bisa diekspor. Ya, misalnya dari saya sudah ini kan dengan anak-anak juga dengan siswa Yatalatom dari kertas-kertas ya di Perni siapa jadi bahan kria. Nah itu. Kemudian ada pelatihan kuliner. Ada pelatihan nanti sudah kan. Ya terima kasih Prak. Dulu. Ya, makasih Insya Allah ya mendukung program Gerakan Bisa Kerja. Ya. Oke, makasih ya. perkenalannya. Oke. Sangat bersinergi ya Mbak Ida. Kenal. Ya, ya Bu Okia, sukses selalu bersama OKOC. Cin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih waktunya. Perkenalan Iya, sedikit, Cin, pribadi, udah itu terus apa sih Skies Indonesia sebagai penggerak dan sejak kapan mulai bergerak terus tergabung dengan OKOC Indonesia? Gitu kira-kira perkenalannya, Cin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Prof. Indra yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Skies Indonesia juga, dan saya sebagai Ketua Umum Skies Indonesia untuk menjabarkan sedikit mengenai profil Skies ya.
kalau dari saya sendiri latar belakangnya, dahulu kala sebelum saya terjun di entrepreneur itu, saya aktif sebagai flight attendant di Garuda Indonesia. Tapi selama saya aktif sebagai flight attendant, saya sudah menjalankan sebagai seorang entrepreneur itu, awalnya adalah saya memulai usaha, yang awal sekali saya memulai usaha catering di tahun 2000. Nah, setelah itu berjalannya waktu, saya beberapa kali mengalami kegagalan, akhirnya saya kembali terbang dan kembali lagi terjun ke dunia penerbangan. Pada tahun 2017 itu, singkatnya, tahun 2017 itu memang saya juga sudah termotivasi untuk kembali sebagai muslimah yang menutup aurat ya. Dan memang waktu penerbangan itu diwajibkan, kalau untuk di luar saya terbang umroh dan haji, kalau di Garuda itu untuk terbang reguler itu memang tidak boleh menggunakan jilbab gitu. Nah, pada saat itu memang lagi galau gitu. Nah, terus kemudian mulainya lagi dipicu oleh, dan saya itu juga berdoa, terus akhirnya kemudian saya buka-buka WhatsApp gitu, ada pelatihan entrepreneur yang pada waktu itu di zaman pilkada gitu loh. Jadi itu benar-benar jadi sebenarnya semua dari yang terjadi selama ini saya ikuti itu adalah perjalanan mengalir, semuanya berasal dari apa yang menjadi pikiran kita. Makanya selalu saya terapkan kepada para skaser juga dan UMKM semua, hati-hati dengan pikiran gitu. Jadi saya dari kecil itu memang memikirkan saya ingin bercita-cita, saya ingin keliling dunia secara gratis. Akhirnya saya menjadi seorang pramugari. Terus setelah itu saya berpikiran saya mau pakai tetap berjilbab, tapi saya tetap bisa terbang gitu kan. Saya udah suka terbang, akhirnya saya menemukan sekarang ini saya juga menjalankan usaha travel gitu. Jadi itu semua dari pikiran. Terus saya berpikir bagaimana nih setelah nanti, kan ya hal-hal yang dikhawatirkan kalau orang yang biasa untuk bekerja itu adalah nanti itu apa yang dikerjakan, bagaimana saya menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Jadi intinya saya ingin bermanfaat, yang dalam pikiran saya hanya saya ingin hidup saya itu memberikan manfaat gitu ya. Apa saya juga belum kebayang nantinya itu seperti apa gitu. Dan memang kalau untuk kegiatan wirausaha sudah biasa saya jalankan selama saya terbang pun juga saya sudah berwirausaha di bidang fashion dan kuliner itu. Tapi memang itu hanya untuk income pribadi saya. Jadi untuk keuntungan pribadi, jadi saya tidak berpikir untuk nanti menciptakan lapangan kerja, itu belum terbit. Jadi gimana nih saya menambah uang dari gaji itu tidak habis gitu ya, jadi berputar itu. Jadi saya akhirnya itu selama terbang itu juga uang itu jadi dikelola, diputar, itu aja. Nah, setelah berjalannya waktu dan setelah saya memutuskan juga untuk stop yang karir saya karena saya tidak bisa lepas hijab itu, akhirnya saya terbang di umroh haji. Kemudian tahun 2017 ada banyak pelatihan tuh mengenai, waktu itu sih sebenarnya pendukung Pak Sandi ya dari program-program itu, dan saya terus akhirnya ikut di dunia usaha. Ada pelatihan, sebenarnya awalnya pelatihan coach wirausaha dulu nih, pelatihan coach wirausaha. Saya juga bingung loh, kok ini saya pramugari jadi coach gitu, terus nanti harus berbicara di depan umum tuh seperti apa. Nah itu akhirnya saya belajar, ternyata dari situ saya memahami banyak sekali banyak sekali di tempat itu banyak yang tidak paham gitu, apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, terus juga saya akhirnya bergabung juga untuk di Coaching Indonesia, dan juga berjalan waktu saya juga akhirnya menjadi seorang asesor dan trainer BNSP, dan akhirnya kalau Skies itu sendiri berdiri itu malah di masa pandemi. Jadi masa pandemi, jadi waktu belum ada Skies itu memang saya aktif melakukan pendampingan, aktif melakukan coaching klinik. Coaching klinik itu sudah saya lakukan sejak tahun 2018 di kecamatan. Waktu itu saya aktif di Kecamatan Tebet dan Jatinegara, itu dalam waktu pelatihan ya untuk coaching, dan saya juga belajar terus mengupgrade diri karena saya sadar saya ini belum mengerti banyak mengenai ilmu itu, ilmu kewirausahaan, ilmu coaching. Dan akhirnya saya belajar terus sampai sekarang.
Nah, untuk pengalaman saya di bidang trainer BNSP juga saya juga memberikan pelatihan di 44 kecamatan sejak tahun 2018 gitu. Memang saya belajar terus berlatih dan mengupgrade diri. Tapi itu lepas ya, saya tidak pernah berpikir untuk mempunyai suatu komunitas, tapi saya mempunyai grup dulu tuh, namanya grup OKOC, grup OKOC, karena awalnya memang saya bergabung di OKOC, jadi saya bikin grup, ya di Kecamatan Jatinegara saya bikin grup OKOC Jatinegara, di Kecamatan Tebet saya bikin OKOC Tebet gitu ya, tapi saya nggak berpikir bahwa nanti saya bikin komunitas, nggak berpikir sama sekali, cuma mengumpulkan aja yang tadi hasil dari coaching, yang kan setiap Sabtu Minggu kami melakukan coaching tuh. Jadi apalagi pertanyaan itu di dalam satu grup gitu. Jadi cuma itu aja. Nah, berjalannya waktu tahun 2020 kita dihantam oleh pandemi yang sangat luar biasa, dan setelah itu saya memang rajin ya untuk satu persatu itu suka saya tanyakan bagaimana usahanya. Ternyata banyak yang usaha mereka tidak lanjut. Ya kok saya udah nggak lanjut lagi. Loh, ibu dulu kan bikin bikin pesanan orderan, ibu dulu di kantin, ibu dulu saya udah nggak, tidak melakukan itu semua. Jadi saya juga pada saat itu kaget, loh kok ternyata yang sudah saya bina, saya pikir mereka bisa berjalan ya kan, saya udah cukup lama dari 2017, 2018, 2019 itu udah berjalan, tapi setelah dihantam pandemi 2020 kok banyak dari para wirausaha itu berhenti gitu, kayak ya udahlah, udah pasrah gitu, udah nggak tahu lah kok, sudah saya udah percuma, siapa yang mau jualan, siapa yang beli, sekolahan ditutup, dan hampir semua yang saya japri, saya tanya satu-satu itu hampir semua tidak berhenti melakukan usaha yang sudah continue dijalani, padahal itu sudah dijalani mereka sejak tahun yang mulai pendampingan dengan saya tahun 2017, 2018, 2019, kan cukup lebih dari 3 tahun ya. Saya rasa itu bisa membuat mereka settle gitu. Saya pikir kan, loh kok ternyata pendampingan 3 tahun, waktu 3 tahun, 4 tahun itu tidak cukup untuk membuat seorang jiwa wirausaha itu bangkit. Padahal waktu awal kita pelatihan kan mindsetnya adalah menumbuhkan jiwa wirausaha. Ternyata nggak cukup. Itu udah pada udah mundur lah, udah berhenti. Nah itu dari situ saya langsung, waduh, ya coach ini gimana dong gitu kan. Terus saya ketemu dengan Pak Iim gitu kan, berjalan waktu, terus Coach Ida gimana kalau bikin itu komunitas aja, nanti bergabung dengan OKOC Indonesia gitu ya. Terus akhirnya kami putuskan pada tanggal 17 Juli 2020 itu adalah hari lahirnya Skies Indonesia dan bergabung di OKOC Indonesia gitu. Itulah awalnya. Jadi Skies itu lahir pada masa pandemi, pada masa keterpurukan, pada masa banyak para UMKM yang sudah menyerah gitu. Jadi saya dengan niat ya Bismillah, saya tidak bisa membiarkan gitu loh ini semua, walaupun saya sendiri juga tidak dapat, belum bisa memberikan banyak kontribusi, tapi minimal saya bisa memberikan apa yang bisa saya berikan gitu. Jadi saya tidak menunggu kalau nanti saya udah kaya, saya udah punya banyak uang, nanti saya udah pinter, jadi baru saya bantu. Enggak, apa yang saat ini saya bisa lakukan untuk membantu, yang Bismillah saya jalani gitu. Jadi waktu itu saya juga nggak berpikir panjang nanti bagaimana, enggak. Nah, setelah berjalan itu baru mulai terbentuk strukturnya, terbentuk planningnya itu. Jadi intinya sih awalnya bermulanya berdirinya Skies itu pada masa pandemi, membantu untuk para wirausaha untuk tetap eksis. Dan kemudian juga dibantu oleh saya sebagai seorang asesor. Jadi saya juga kami juga memberikan sertifikasi BNSP. Waktu itu kita sebelum pas awal banget pandemi, kita masih mendapatkan subsidi untuk memberikan sertifikasi BNSP gratis kepada para pengelola UMKM. Jadi tapi selama 2 tahun terakhir ini subsidi gratis itu dihilangkan karena biayanya itu untuk recover pandemi. Jadi memang itu semua harus berbayar ya dari BNSP-nya gitu. Itu tapi yang sudah dilakukan itu insya Allah banyak sekali menolong ya untuk pendampingan, dan pendampingan yang kami berikan itu adalah pendampingan yang melekat,
melekat ya selamanya, selama mereka berusaha aja. Yang saya cuma berharap jangan sampai apa yang sudah dibina, yang sudah dimulai dari nol, akhirnya harus terhenti gitu, karena yaitu berbagai kondisi keadaan. Jadi kami ya bersama-sama ya kita memang saling support untuk terus maju gitu, untuk bisa tetap bangkit. Mungkin waktu sebelum pandemi kita hanya untuk settle aja, bertahan, tapi setelah sekarang ini sudah mulai banyak, sudah mulai aktif ya. Seperti saat ini kami juga bazar itu tidak berhenti ya, dari untuk di Tamini Square, di mall juga kami mendapatkan tawaran dan mendapatkan gratis, semua yang diberikan kepada para anggota itu gratis. Terus kemudian dari OKOC Indonesia juga kami diajak untuk berkolaborasi kemarin, seperti di Mall Basura juga diberikan fasilitas dari OKOC untuk bazar gratis di mall. Kemudian lanjut lagi ada di saat ini masih berlangsung dari tanggal 15 April sampai tanggal 24 April di Masjid Istiqlal. Bersama OKOC Indonesia, kami juga buka stand bazar gratis. Dan kami berikan para anggota untuk mengisi bazar itu secara gratis, tentunya dengan syarat adalah produknya harus sudah lulus kurasi. Dan alhamdulillah hari ini juga dapat kabar gembira tadi di Instagram tuh Sabta Pesona dan juga dari Pak Menteri, acara Masjid Istiqlal tuh yang sekarang Bazar Halal Expo 2022 di Masjid Istiqlal, dan produk-produknya dari Skes Indonesia juga lolos tuh di kurasi di Masjid Istiqlal. Dan tadi ada foto-fotonya, boleh dicek ya di Instagramnya Sabta Pesona dan Pak Sandiaga Uno. Itu yang sekarang ini lagi dijalani secara terus-menerus. Dan untuk pendampingan memang itu langsung saya berikan tanpa, jadi kadang bazar yang jadwal bazar itu memang sekaligus juga untuk memberikan pendampingan kepada para anggota Skies Indonesia. Wah, keren. Ini Winnie katanya kalau mau ada MUA mau ikutan katanya. Oh iya, terus juga kan tadi 7 top ya, 7 top nih Mbak Winnie. 7 top itu pendaftaran pelatihannya itu ada soft skill dan hard skill. Pelatihannya yang hard skill ada makeup artist, ada juga kemarin kuliner tuh yang untuk carving, menghias sayur dan buah untuk tumpeng. Terus juga dari korda-korda lain, Prof, tidak itu yang di pusat ya, yang untuk di daerah juga aktif, di antara dari Korda Bogor, di Bandung Raya, di Bengkulu juga mereka aktif untuk melakukan pelatihan. Dan selama ini di Korda Bogor Raya nih masih terus berlangsung untuk 7 topnya, pendampingannya tuh terus-menerus, untuk pelatihannya juga bertahap, setiap minggunya ada. Untuk hard skill-nya kemarin ada pelatihan rajut, terus kemudian pelatihan memanfaatkan sampah-sampah yang bisa untuk daur ulang, juga ada dari Pak Dianto juga ya, ada untuk dari kertas membuat pulpen itu. Jadi di daerah-daerah juga kami memberikan pelatihan, tidak hanya yang ada di pusat saja. Tuh. Dan kemudian untuk yang pemasaran juga kemarin untuk di Mall Basura dan juga di Halal Expo 2022 untuk dari Skes Bandung juga ikut berkontribusi. Wah, banyak banget nih yang bisa berkolaborasi atau dikolaborasikan antara umroh dan haji juga boleh berkolaborasi. Berdasarkan pengalaman saya menjadi pramugari haji dan umroh sejak lebih dari 15 tahun. Alhamdulillah, kemarin selama pandemi kami bersama travel kami itu mendapatkan penghargaan rekor muri sebagai pengantar jamaah terbanyak, sebanyak 4.000 jamaah selama new normal bisa berangkat ke Tanah Suci. Itu sih alhamdulillah. Jadi kalau ada yang dari teman-teman ingin umroh, dan alhamdulillah baru tahun ini mendapatkan izin untuk haji. Masya Allah, Masya Allah. Wah, dikasih tahu namanya apa itu
Dan siapa tahu bisa juga jadi penggerak juga, penggerak OKOC untuk travel, umroh, haji, Turki juga boleh, Mesir juga boleh, gitu Saat ya. ini baru umroh plus Turki bersama Samira Tour and Travel. Waduh, Promo, promo terus, promosi deh. Oke, promosi deh. iya iya, wah keren keren. Thank you Coach Tin. Coach Tin. Nah, jadi objektif di acara Pantas ini kita undang ada dua penggerak komunitas, satu supaya saling kenal ya dan bisa bersinergi antara Chin sama Bu Afia nanti bisa bersinergi. Nah, kemudian habis itu saya mau mengapresiasi selama ini saya mau kasih apresiasi dulu nih. Luar biasa nih udah menjadi pendamping usaha untuk teman-teman secara sukarela. Semoga Allah balas dengan Amin, amin. kebaikan. Kebaikan yang berlimpah ya, Masya Allah. Nah, udah itu yang berikutnya adalah juga nanti cerita. Cerita walaupun tadi ada berjalannya seperti bergulir aja gitu ya. Tapi Iya. ajak teman-teman untuk menjadi pendamping juga satu waktu ya, pendamping usaha satu waktu buat teman-teman kalau yang dekat dengan Bu Afia di Cilengsi bisa gabung, apalagi kalau yang ada komunitas KS juga itu bisa gabung. Kenapa? Karena kunci dari pertumbuhan usaha dan pertumbuhan yang lestari ya, yang sustainable itu adalah yang terpenting terutama adalah pendampingan. Tadi ceritanya Kosin bagus banget tuh, bahwa 3 tahun didampingi kok nggak cukup gitu ya. Ternyata betul formulanya yang kita anut juga di OKOC Indonesia adalah pendampingan selama usahanya masih berdiri. Nah itu terus perlu pendampingan. Kenapa? Karena permasalahan yang dihadapi oleh usaha itu bukan cuma 10 jenis, 20 jenis, 30 jenis, tapi ratusan bahkan ribuan jenis gitu ya. Setiap kondisi ada solusinya dan solusi tersebut belum tentu kita punya. Maka itu kita punya pendamping usaha itu penting banget. Nah ini juga acara ini untuk ngajak teman-teman lain terinspirasi menjadi pendamping usaha. Ya, nah untuk Yatalatop, saya mau nanya nih, Yatalatop itu arti katanya apa sih, Bu Afia? Ya, Prof. Kedengeran ya, Prof? Suaranya. Kedengeran? Bu Afia, ini kalau boleh handphonenya ditaruh di meja aja, ada nggak? Di meja Ada. aja, nah, ya Kedengeran nggak? gitu. Nah, kedengeran, kedengeran. Oke, Arti dari siap-siap. Ya, Yatalatop apa sih? iya, itu dari pertengahan Al-Quran, Prof. Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu surat yang ke-18. Adapun wayatalatop wala yusiruna bikum ahada itu di Al-Kahfi ayat ke-19. Nah, kalau zaman dulu itu ada Al-Qur'an tulisan ya wayatalatopnya itu warna merah atau ditebalkan dan gede, besar gitu. Artinya itu lemah lembut. Nah, jadi Wah, cocok nih. Cocok sama ketua penggeraknya lemah lembut nih. hatinya lemah lembut tetapi semangatnya membara gitu. Amin. Antusias. Wah, ternyata Yatalatop itu ada sejarahnya ya. Kalau sebenarnya tulisannya wayatalatov pakai fa ya belakangnya ya. Harusnya Ya. pakai THOE. Iya, Pak. Iya, Prof. Tetapi karena kita topnya top ngetop itu jadi lebih lebih apa? Lebih menjual gitu. Ada nilai jualnya. Itu pertama Oh, sekarang eh, kurikulum OKOC pun 7 top. Nah, tahapan OKOC menuju prima. Jadi nyambung banget mungkin dengan kurikulum 7 top.
Iya, TOP. ya, Betul. ya, maknanya luar biasa ya. Dia Jadi, diyakini menjadi persis di tengah-tengahnya Quran, gitu. Jadi ada iya, di juz 15 berarti ya, atau juz 16. iya. Judnya jud 16. Oke, juz 16. Dan kalau Surat diterangkan, 18 ayat 19. ya, Masya Allah. Wa ya talatof. Nah, itu tulisannya gitu, artinya yang lemah lembut. Nah, jadi dengan Ya nama Latif. tersebut, ya OKOC ya Talatof bisa terus memberikan inspirasi buat teman-teman buat secara lemah lembut ya, tetapi dengan semangat luar biasa untuk Ya. makin lama makin banyak yang menerima manfaatnya. Tadi udah beberapa disampaikan oleh Bu Afia mengenai program-programnya. Terus nanti ini bisa sinergi nih sama Coach Ida Nur ya, Coach Ida Nur, dan pelatihan-pelatihannya juga bisa barengan. Dan habis acara pantas saya rencananya nanti bikin Zoom gitu ya, masing-masing ya, terpisah bikin Zoom dengan penggerak sekalian untuk mengeksplorasi Ya. kira-kira webinar apa nih yang bisa dijalankan atau program apa yang bisa dijalankan bareng sama OKOC Indonesia biar yang lainnya lebih tahu. Jadi lintas penggerak komunitas ya. Jadi bukan Ada hanya sekedar penggerak komunitas, tapi lintas penggerak komunitas. Nah ini nanti Itu kita kemarin ada Prof Indra ada ngobras tuh. Ngobras yang dengan Pak Ade Padli itu radio streaming lewat HP. Nah, ini mungkin sedang diusahakan untuk nanti mengadakan pelatihannya karena hanya lewat HP kita bisa membuat radio gitu. Jadi siaran mendunia. Yang waktu itu ngobras dengan Prof itu Pak Ade Padli. Iya. Iya. Itu bisa. Oke. Nanti kita bahas di Zoom-nya. Iya. Nah, di sini kita mau bahas dan memberikan inspirasi kepada teman-teman, fokus kepada pendampingannya. Tadi Coach Chin udah cerita nih, ternyata penting bukan cuma pendampingan, tetapi pendampingan yang terus-menerus. Artinya pendampingan yang bisa diakses. Nah, kira-kira di Atalatop sendiri, OKOC itu pendampingannya seperti apa yang sudah dilakukan, walaupun masih baru lahir nih OKOC Atalatop, tapi kegiatannya kan udah dari sebelum-sebelumnya. Ini apa aja nih pendampingan yang dilakukan? Contoh 1-2 aja. Bisa nggak, Bu Afia? Silakan. Contohnya seperti kuliner yang belum punya izin PIRT ataupun hak kehalalannya gitu kan. Kemudian ada juga di sini pendampingan karena saya di pelatihan home spa juga, jadi ada produk seperti lulur ataupun masker yang sudah ada CNIB, tinggal yaitu tadi kehalalan belum gitu. Jadi tetap produk-produk kecantikan ya, seperti tadi Mbak Winnie, ada nggak BNSP-nya nih ke SIDA gitu ya, untuk sertifikatnya nanti ya. Nah kemudian bisa bersinergi banget dengan karena saya terus mendampingi juga anak-anak milenial yang lulusan SMA gitu ya, yang ingin mendapatkan beasiswa. Nah ini mungkin dengan nanti saya sudah gabung ke Rumah Siap Kerja juga ke Emruf Envoy ya, yang program beasiswa semester 2 gitu kan. Jadi mahasiswa itu ketika lulus tidak mencari pekerjaan, tidak melamar pekerjaan, tapi menciptakan lapangan kerja. Nah, ini sudah mulai, terutama kemarin yang lulusan Yatalatop juga sudah saya infokan, dan
sudah nyambung lah dengan yang M-Group Envoy, kemudian dengan yang rumah siap kerja itu. Selanjutnya dalam hal ini kami kemarin ke desa, ke kantor desa Situsari itu ada di situ kader PKK, 10 program PKK ya. Jadi ada disitulah pendampingan. Misalnya Pokja 2 itu programnya itu menanam tanaman tanaman warung hidup gitu. Jadi ada kencur, kunyit gitu ya, lengkuas. Nah itu mulai tadi itu kembali lagi ke gerakan menanam ya. Nah itu termasuk tanaman sekarang yang karena pandemi banyak sekali yang menanam tanaman hias itu seperti apa itu yang janda bolong, janda miskin gitu nama ininya ya. Nah itu ada juga anggrek gitu. Nah itu perlu juga pelatihan tersebut dan didampingi betul seperti Coach Ida tadi bahwa pendampingan seumur hidup lah. Maksudnya ketika mereka pun sudah sukses dan ada kendala, kita tetap dalam suatu ikatan organisasi kan kita sudah ada di ininya ya, dari pendaftaran tersebut kita sudah ada database-nya. Jadi pendampingan itu seumur hidup lah, seumur kita ada di sini dan untuk tetap justru bisa membantu yang lainnya gitu. Ketika satu orang sudah sukses, nah itu bisa mendampingi juga yang lainnya. Selanjutnya ada juga pelatihan untuk bisa itu tadi sampai ke akses permodalan gitu kan. Dan kebetulan kalau ya Tatop itu kan sudah ada Bank Infak. Nah ini dasarnya Majlis Taklim gitu ya. Jadi ini juga suatu ilmu di Bank Infak itu ada kan mingguan ya, sebulan itu 4 minggu itu ada edifikasi, ada kemudian ada tilawah ya, tadarus, kemudian ada juga jadi dari 4 minggu itu lain-lain. Nah disitulah masuk juga ke pelatihan-pelatihan UMKM-nya ada gitu. Nah selanjutnya Prof mungkin yang saya harapkan dari OKOC Indonesia ini ketika ya info-info mungkin karena saya juga kurang ini ya, seperti ada hari ini juga mungkin ada acara itu ya Kartini itu. Nah kemarin infonya kurang ini sebenarnya saya juga ada juga dengan ini sembako jawara pangan gitu ya untuk warung-warung sembako di ini dan mungkin nanti gabungnya dengan OKOC mungkin ya Prof ya. Nah itu saja mungkin insya Allah kalau ya tatapnya memang masih baru tetapi ya ini pun pelatihan-pelatihannya saya sudah bergabung dengan yang benar nanti coachnya gitu. Maksudnya seperti pelatihan menanam tadi dan nanti hasilnya pun pemasarannya dia sudah siap itu beliau Ibu Raden Roro itu kan. Kemudian yang ekspor apapun itu semua bisa ekspor itu dengan tadi tetap seperti Coach Ida bilang nanti ya. Nah, itu kebetulan produk saya juga kemarin oleh koperasi Kementerian Koperasi dan UMKM itu sudah lulus koras udah sampai di Malang waktu itu cuma lanjutannya ini mungkin di OKOC bisa bersinergi lah dengan Coach Ida gitu. Oke, saja mungkin ya, makasih ya. Bu Afia. Nah ini tanpa terasa nih ya Coach, kita udah 5 menit lagi mau selesai. Nah, yang terakhir sebelum nanti ada kalimat penutup, saya mau nanya nih sama Coach Ida. Coach Ida, kalau di pelatihan dan pendampingan atau pencetakan trainer dan pendamping itu di SKIES itu rencananya atau seperti apa yang sudah berjalan dan udah sampai sejauh mana nih pendamping baru untuk setiap kan makin lama makin gencar SKIES. Coach Ida ada di daerah-daerah. Sekarang udah berapa daerah, Coach? Ada di 21 provinsi. Ada di 21 provinsi yang baru yang terbentuk sudah kordanya sudah terbentuk baru di 13 kota. Yang lain masih bertahap, harus bertahap. Oke. Nah, itu pola
pembentukan trainer di 21 provinsi tersebut sama pendamping-pendamping itu sampai saat ini apa aja yang dilakukan dan apakah terbuka buat teman-teman lain yang dengerin di sini, mereka kalau mau jadi trainer, mau jadi pendamping, apa aja kira-kira syaratnya untuk bisa melakukan itu, dan diajak aja apa inspirasi atau motivasi yang bisa ditularkan Coach Chin kepada teman-teman calon trainer atau calon pendamping usaha. Silakan Coach. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bagi teman-teman pelaku UMKM yang memang ingin, sebenarnya semuanya adalah niat kita ya, ingin kita menebarkan kebermanfaatan pada sesama, ingin menjadi seorang trainer, kita membuka juga sertifikasi, semuanya berdasarkan sertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang sekarang dijalankan oleh Skies Indonesia. Jadi di situ ada pelatihan trainer level 3 dan 4, dan sertifikatnya itu BNSP, dan kemudian pendamping UMKM kami juga bersertifikat BNSP. Semuanya bersertifikat BNSP, dan memang kami belum melakukan pelatihan yang mengeluarkan sertifikat dari Skies ya, dari Skies Academy. Jadi masih mengacu kepada sertifikasi BNSP, karena selaku saya sebagai asesor, jadi beberapa daerah yang melakukan sertifikasi itu sebagai trainer ataupun sebagai dia pendamping UMKM, jadi itu adalah daerah-daerah yang memang kita punya perwakilan untuk mereka menjalankan dari Skies Indonesia itu sendiri yang baru dilakukan selama ini. Jadi karena memang semuanya itu butuh effort banget ya, Prof. Kan kita juga pengennya, kami juga maunya profesional juga gitu ya, tapi jadi tidak hanya sekedar kami memberikan sertifikat, tapi ternyata memang tidak. Jadi syaratnya itu adalah harus kita kompeten. Kompeten itu memiliki 3 unsur sebenarnya, adalah harus punya skill ya, skillnya itu kemampuan tuh, skill, knowledge, and attitude. Itu tidak boleh, 3 unsur ini tidak boleh ada yang hilang dari ketiganya, itu baru bisa disebut kompeten. Jadi kita memang saat ini belum punya banyak pendamping dan trainer, karena memang kami semua masih mengacu pada syarat kompetensi BNSP. Sampai saat ini kami baru mempunyai untuk pendamping UMKM yang sudah bersertifikasi BNSP, ada 25 pendamping UMKM semua bersertifikasi BNSP, dan untuk trainer level 3 dan trainer level 4 sertifikasi BNSP yang kami mempunyai dari Skies Indonesia itu ada 35 yang terdata. Itu yang saat ini baru dilakukan. Jadi untuk mentoring itu memang yang kami lebih banyak lagi ya, yang mereka memang untuk pendampingan secara melekat memang perlu mentor-mentor yang sangat banyak. Kalau mentor itu di setiap daerah, seperti di Korda Bogor sendiri, mentor-mentor memang sudah memiliki lebih dari 30 mentor ya dari masing-masing daerah. Itu saat ini. Jadi untuk Bu Afia juga, kalau untuk kita bersinergi, kami juga membuka kelas sertifikasi BNSP setiap bulannya. Ada digital marketing, ada trainer level 3 dan 4, ada pendamping UMKM, ada pengelola UMKM. Silakan ya Bu ya, semoga kita bisa bersinergi. Amin, amin. Thank you banget. Nah, ini perlu saya tambahin buat teman-teman, karena setiap kali saya bolak-balik ya ngobrol santai dengan banyak orang, khususnya kalau dari Skies itu pasti udah punya haki dan halal gitu ya. Kalau saya tanya gimana caranya, nggak tahu tuh Coachin, bayar nggak bayar, gratis. Nah jadi teman-teman, penting banget perizinan, betul, tetapi lebih penting lagi kalau kita lebih dapetinnya lebih banyak lagi ya di anggota-anggota kita, di anggota komunitas. Nanti boleh nggak kerjasama antara penggerak komunitas dalam tadi perizinan, pelatihan, boleh banget. Boleh nggak saling berbagi trainer dan pendamping ya dengan payung kolaborasi gitu, boleh gitu ya. Jadi terbuka besar, dan itulah yang mendorong teman-teman bisa dapat akses pelatihan dan pendampingan usaha. Coach, 21 provinsi berarti tinggal 13 lagi seluruh Indonesia tuh. 34 provinsi.
Ya, sebentar lagi soalnya Indonesia mau nambah lagi provinsinya, nanti tambah 3 lagi, jadi 37 provinsi. Jadi buru-buru bisa klaim bahwa Skies ada di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir nih, terakhir kata dan kalimat penutup dari Bu Afia dan dari Coach. 1 menit ya, jangan kelamaan. Kalau enggak kita tajilnya nanti udah keburu ini dingin. Ya, silakan Coach Bu Afia. Iya, terima kasih teman-teman. OKOC Yatala Top itu punya apa? Visi misi tetap untuk menciptakan lapangan kerja dan membantu teman-teman dari mulai pendaftaran, pendampingan, perizinan, laporan pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, laporan keuangan dan akses permodalan. Kemudian tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan ABG-SM. Apa itu ABG-SM? Akademisi, B-nya ABG, B-nya businessman, kemudian G-nya ABG, G-nya apa? Government, dan SM-nya sosial media. Kemudian tetap 4 As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itu saja, mau ngetop dunia akhirat, masuk OKOC Yatala Top. Amin. Amin. Makasih. Silakan Coach Shin. Siap berkolaborasi dengan Coach Ida. Amin. Terima kasih. Jadi semangat ya buat para UMKM semua, dan ingat ya, UMKM itu bukannya hanya sekedar usaha mikro, kecil, dan menengah. Semua itu adalah terletak pada pikiran. Hati-hati dengan pikiran kita, karena pikiran itu akan keluar perkataan kita. Ada perkataan yang kita lakukan setiap hari itu menjadikan tindakan-tindakan kita, itu adalah yang menentukan nasib kita. Jadi UMKM itu adalah usaha makin UMKM, usaha maju kantong menebal gitu ya. Jadi pokoknya pola pikir yang harus itu, jangan sampai UMKM-nya lagi masuk lagi ke mikro gitu. Jadi bukan keadaan yang membuat kita yakin, bukan keadaan yang membuat kita yakin, tapi keyakinan yang akan membentuk keadaan kita menjadi semakin baik, semakin sukses, dan semakin lebih mendunia. Terima kasih dari Sky Jadi Entrepreneurs. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you Bu Afia, Coach Chin. Ingat, UMKM bukan mikro, kecil, menengah, tapi usaha maju kantong menebal. Kalau bisa kantong miliaran lebih bagus lagi. Bukan cuma menebal, tapi miliaran. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you. Selamat meneruskan berpuasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Indra. Ya. Prof, atas kesempatan yang telah diberikan. Amin. Thank you, Coach. Oke. Guys, itu tadi pantas dan sedikit ada eksperimen pindah device. Ternyata belum mulus. Tapi ini saya perhatikan lebih bagus kualitas video saya ya. Kemarin tadi sempat jelek. Ini kalau sendiri lagi tajam lagi nih. Masya Allah. Mungkin saya coba tanpa background lain kali ya. Oke, terima kasih teman-teman dari Skies yang udah hadir, dari Bogor udah hadir, terus dari mana lagi nih hadir. Oh, ada Bu Mai, OKOC-DC. OKOC-DC itu kalau nggak salah udah yang daftar udah 1000-an lebih. Terus Bogor, Pagar Alam, wah keren nih. Terus ada dari mana lagi nih? Tempat-tempat lain ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum.